Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alex Akin Barts dengan nomor induk mahasiswa 2011020045. Saya dari Prodi Keperawatan 1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini saya akan membahas bahasa Indonesia dan penggunaan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di bidang kosakata. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan kehidupan masyarakat pada umumnya. Perkembangan bahasa Indonesia di bidang kosakata yang berkaitan dengan penyerapan istilah sering menimbulkan masalah. Dalam pembentukan sering terjadi variasi bentukan dan penggunaan yang tidak konsisten. Ada sebagian masyarakat pemakai bahasa senang menggunakan menerjemahkan, ada pula sekelompok masyarakat yang senang menggunakan menerjemahkan. Penggunaan bahasa Indonesia baku. Penggunaan bahasa Indonesia baku artinya penggunaan bahasa Indonesia dengan pemilihan kosakata yang baku dan penggunaan kaidah tata bahasa yang baku pula. Penggunaan kosakata ngapain misalnya merupakan pilihan kosakata yang tepat jika digunakan pada cara resmi, sebab untuk ragam baku terdapat kosakata mengapa. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik adalah menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaian. Situasi yang resmi perlu menggunakan ragam bahasa resmi atau baku. Situasi yang tidak resmi cukup menggunakan ragam bahasa yang santai atau tidak baku. Bahasa Indonesia beserta fungsinya. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi antar penduduk Indonesia pada lingkungan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang menempati wilayah negara Indonesia dengan sendirinya senantiasa ingin melakukan komunikasi satu sama lain. Sementara itu, wilayah Indonesia sangat luas dan terdiri dari berbagai suku dan budaya dan bahasa. Bahasa suku yang satu sangat beda dengan suku yang lain. Agar masing-masing suku tetap dapat berkomunikasi satu sama lain, maka diperlukan bahasa yang dapat dimengerti di antara mereka. Satu-satunya bahasa yang sudah banyak dipahami oleh berbagai suku di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, adalah bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayulah yang akhirnya diangkat sebagai bahasa nasional dengan nama bahasa Indonesia. Seluk-beluk bentuk kalimat bahasa Indonesia. Bahasa itu terdiri dari dua lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis arti yang dinyatakan oleh bentuk itu. Oleh karena itu, pembagian kalimat pun didasarkan pada lapis bentuk dan lapis arti. Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dirinci atas kalimat mayor dan kalimat minor. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat berita, tanya, perintah, seru, dan emfatik. Kalimat mayor tersebut dapat dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal dibedakan lagi atas kalimat yang berpredikat verbal dan berpredikat nominal. Kalimat majemuk juga dapat dibedakan atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang berpredikat verbal dapat dirinci lagi atas verbal transitif, semi transitif, dan tidak transitif. Verbal transitif terdiri dari verbal ekatransitif dan verbal ditransitif. Verbal semi transitif dan verbal tak transitif tidak dirinci lagi. Kalimat berpredikat nominal dapat dibedakan atas nominal yang berpredikat noun atau phrase noun, nominal yang berpredikat adjektif atau frasa adjektif, nominal yang berpredikat numeral atau phrase numeral, nominal yang berpredikat adverb atau phrase preposisi. Di atas telah disebutkan bahwa berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat enfatik. Dalam hal ini, kalimat perintah itu masih dapat dipilah-pilah lagi, sehingga menjadi kalimat perintah yang sebenarnya, kalimat perintah ajakan, kalimat perintah persilahkan, dan kalimat perintah larangan. Cara mengenali faktor subjek dan predikat. Faktor subjek dan predikat dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan apa atau siapa. Contoh cara mengenali subjek dan predikat dalam satu kalimat dapat dikemukakan sebagai berikut. Adik datang. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah siapa yang datang? Jawabnya adalah adik. Jawaban dari pertanyaan tersebut berarti sebagai subjek kalimat itu. Dalam kalimat itu yang menjadi subjek berarti adik, sebab adik yang menjadi jawaban atas pertanyaan siapa yang datang.
Cara mengetahui objek dalam suatu kalimat. Objek dapat dikenali lewat kalimat aktif transitif. Ciri utama kalimat aktif transitif adalah predikat berlawanan mol. Dengan demikian, apabila predikat tersebut tidak berlawanan mol, dengan sendirinya tidak akan ada objek di belakang kalimat itu. Faktor objek pada kalimat aktif transitif harus dapat menduduki faktor subjek pada kalimat pasifnya. Apabila tidak dapat menduduki faktor subjek pada kalimat pasifnya, konstruksi tersebut berarti bukan objek. Secara praktis, ciri objek adalah predikatnya berulang mol dan dapat dipasifkan. Cara membedakan pelengkap dengan keterangan dalam suatu kalimat. Faktor pelengkap dapat diketahui setelah seseorang itu paham tentang ciri-ciri keterangan. Suatu konstruksi dapat dikatakan sebagai keterangan apabila konstruksi itu dapat dimutasikan di depan atau di belakang kalimat. Jadi, apabila suatu konstruksi yang kita duga sebagai keterangan itu tidak dapat dimutasikan, berarti konstruksi itu bukan keterangan. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.